Malam itu, langit Jakarta baru saja diguyur hujan. Udara masih terasa lembab dengan aroma aspal basah yang menusuk hidung. Di halaman parkir sebuah kantor besar, sebuah bus pariwisata berwarna biru tua sudah menunggu. Lampu dalamnya menyala redup, kursi-kursinya berbaris rapi, dan pendingin sudah mulai berhembus dingin. Bus itu disewa oleh sebuah perusahaan nasional besar. Malam ini, para karyawan akan berangkat menuju kota lain untuk acara gathering tahunan. Suasana di halaman kantor cukup riuh. Beberapa karyawan bercanda sambil membawa tas ransel, ada yang sibuk merokok, ada juga yang tampak setengah mengantuk sambil menunggu keberangkatan. Wah, kursinya empuk banget, kayak bisa tidur nyenyak semalaman, ucap Rudi, salah satu karyawan begitu naik lebih dulu. Ya iyalah, bus pariwisata mahal ini bukan bus sembarangan, timpal temannya sambil terkekeh. Satu persatu penumpang naik. Kernet sibuk memastikan jumlah penumpang sesuai daftar. Di deretan kursi depan, beberapa orang mulai membuka cemilan. Di bagian tengah, ada yang sibuk bercanda sambil bermain kartu. Sementara di belakang, dua orang karyawan perempuan langsung merebahkan kursinya dan memakai selimut tipis. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika supir menyalakan mesin. Suara deru mesin bus bercampur dengan sorak-sorai kecil dari penumpang. Bus perlahan meninggalkan halaman kantor, melewati jalanan kota yang mulai lengang. Awalnya, suasana bus begitu ceria. Ada yang bernyanyi, ada yang memainkan gitar kecil yang memang mereka bawa, dan ada juga yang sibuk selfie bersama. Tapi begitu memasuki jalan tol luar kota, suasana mulai mereda. Lampu kabin diredupkan, hanya menyisakan temaram kuning pucat. Beberapa orang mulai tertidur, yang lain masih bercakap dengan suara pelan. Pendingin udara terus berhembus, membuat kaca jendela sedikit berembun. Dari luar hanya terlihat lampu jalan yang semakin jarang, tanda mereka meninggalkan pusat kota. Sekitar tengah malam, bus perlahan menepi ke sebuah rumah makan untuk istirahat. Rumah makan itu terletak di dekat pasar tradisional yang tampak sudah lama tutup. Bangunannya tua, dengan cat dinding mengelupas. Lampu neon di depannya berkelip pelan, setengah mati, menambah kesan aneh. Kios-kios di sekitar pasar tampak gelap. Hanya ada bayangan kayu lapuk dan spanduk usang yang bergoyang tertiup angin. Para karyawan turun. Sebagian langsung mencari toilet, sebagian lagi memesan makanan sederhana. Supir dan kernet ikut duduk, minum kopi untuk mengusir kantuk. Tempatnya kok agak serem ya? Bisik salah satu karyawan wanita sambil menoleh ke pasar gelap di samping rumah makan. Ah, paling perasaan aja, yang penting perut kenyang, jawab temannya sambil terkekeh kecil. Setelah hampir setengah jam, satu persatu karyawan kembali ke bus. Mereka duduk di kursi masing-masing, beberapa sudah kembali terlelap. Supir menyalakan mesin, bersiap melanjutkan perjalanan.
Tapi di tengah kesibukan itu, ada seorang lelaki asing yang tiba-tiba muncul dari arah pasar. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, dan ia membawa gitar tua dengan senar yang tampak sudah berkarat. Tanpa banyak bicara, ia langsung melangkah naik ke bus. Kernet menoleh heran. Mas, mau kemana? Ini bus sewaan, bukan bus umum, katanya. Lelaki itu hanya tersenyum samar. Saya hanya mau ikut sebentar, nyanyi, biar perjalanannya nggak sepi. Supir yang sudah setengah kantuk tidak terlalu memperhatikan. Karena tidak ada yang keberatan, akhirnya lelaki itu dibiarkan duduk di kursi paling belakang. Perjalanan pun berlanjut. Jalanan semakin sepi. Kiri kanan hanya hutan gelap. Lampu jalan jarang, kabut tipis mulai turun. Di dalam bus, sebagian besar penumpang sudah terlelap, tapi suara gitar perlahan terdengar. Lelaki itu mulai bernyanyi. Suaranya serak, tapi ada nada aneh yang membuat bulu kuduk merimang. Lirik lagunya bukan lagu biasa. Ia menyanyikan semacam kisah tentang sebuah bus yang pernah kecelakaan di jalan yang sama. Tentang penumpang yang tak pernah sampai tujuan. Beberapa karyawan yang masih terjaga saling berpandangan. Lagu apaan sih? Kok serem banget? Bisik seorang perempuan. Rudi yang duduk agak tengah mencoba tertawa. Mungkin lagu daerah kali. Biarin aja, namanya juga pengamen. Tapi Kernet mulai merasa tak nyaman. Ia mendekat ke supir berbisik. Pak, tadi siapa yang izinin orang itu naik? Saya enggak. Supir menggeleng pelan. Bukan saya. Kupikir kamu yang ngasih izin. Keduanya terdiam. Suara gitar terus berdengung, mengisi seluruh kabin bus yang semakin dingin. Pendingin udara terasa menusuk tulang. Beberapa penumpang menggigil. Ketegangan semakin terasa ketika salah seorang karyawan akhirnya memberanikan diri menegur. Mas, sebenarnya siapa sih? Kok bisa naik bus ini? Pengamen itu berhenti memetik gitar. Ia menoleh perlahan, matanya kosong, senyumnya tipis. Aku pernah ikut perjalanan seperti ini. Tapi bus itu tidak pernah sampai tujuan.